sudah hadir untuk Anda. Teopreneurship Akademi Digital. Shalom, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kita akan melanjutkan sesi kita berikutnya. Di sesi kali ini kita masih melanjutkan ya Teopreneurship dalam sejarah dunia ya, di bab 3 ini ya. Nah Bapak Ibu Saudara, terakhir kita sudah sampai di Teopreneurship zaman bangsa Israel. Nah kita tahu bahwa setelah itu bangsa Israel semakin menurun, semakin menurun, dan akhirnya mereka dibuang ke Babel ya. Nah setelah buang ke Babel, mereka kembali pada tahun kurang lebih 400-an itu mereka kembali ke mana, ke Yerusalem. Kemudian mereka membangun Bait Allah, dan setelah itu Tuhan tidak berbicara selama 400 tahun. Kemudian Yesus lahir. Nah, saya akan membahas di sini Teopreneurship prakelahiran Kristus. Jadi rupanya sebelum Kristus lahir itu Tuhan sudah mengatur segala sesuatu. Tuhan merancangkan segala sesuatu biar nanti waktu Yesus lahir itu segala sesuatu itu sudah diatur dengan rapi. Nah, kita lihat dulu di dalam Galatia pasal 4 ya, ayat 4. Sini menarik sekali kalimat ini, saya akan bacanya. Nah, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan. Wow, luar biasa Bapak Saudara. Paulus menggunakan kata setelah genap waktunya. Artinya sebelum Yesus lahir ke dunia ini, Allah mempersiapkan ada beberapa pola yang akan saya jelaskan di sini ya. Nah, Teopreneurship yang dipakai prakelahiran Yesus, saya menggunakan 3 pola. Yang mana Tuhan mempersiapkan pola pemikiran Yahudi, terus pola pemikiran Yunani, dan pola pemikiran Romawi. Jadi rupanya tidak kebetulan, tapi memang di zaman ini Tuhan mempersiapkan ini Bapak Saudara, di mana pada saat Yesus lahir itu bahasa yang dipakai adalah bahasa Yunani, kemudian kerajaannya yang berkuasa pada situ kerajaan Romawi, dan Yesus sendiri adalah orang Yahudi tulen, asli orang Yahudi. Nah Bapak Saudara, Tuhan pakai konsep ini. Nah kita akan bahas di dalam sesi kali ini bahwa Teopreneurship yang dipakai ada 3 pola pikir ini. Nah, yang pertama kita akan sama-sama membahas tentang 3 pola pikir. Kenapa Tuhan menggunakan 3 pola pikir ini? Saya ulangi ya di sini ya, bahwa Yesus sendiri itu dibesarkan dari lingkungan keluarga Yahudi ya, tahu ya, dibesar. Kemudian budaya Yunani atau budaya Helenisme, kemudian berkembang dibawa ke kekaisaran Romawi. Yang mana ketiga pemikiran ini terlihat jelas terlihat jelas itu mempengaruhi ketiga kitab Injil ya, penulis kitab Injil ya, Injil 3 Injil sinoptik dan satu Injil non sinoptik Bapak Saudara. Nah, jadi untuk menggenapi rencana Allah menggunakan 3 pola pikir ini. Nah, yang pertama kita akan sama-sama bahas dulu tentang pola pemikiran Ibrani. Nah, Bapak Saudara, kita tahu bahwa Yesus lahir di zaman kekaisaran Romawi dan berbudaya Yunani. Tapi ingat bahwa keluarga Yesus ini adalah orang Ibrani tulen. Nah, keluarga Yesus ini adalah orang Ibrani tulen. Jadi pemikiran tentang Allah, pemikiran tentang surga dan neraka itu bagi orang Yahudi itu hal yang biasa Bapak Saudara, itu sudah makanan sehari-harinya mereka. Jadi di dalam agama Yahudi percaya bahwa Allah selain transenden juga Allah yang imanen. Nah, jadi pola pikir Yahudi ini yang mempengaruhi Yesus, mempengaruhi kitab Perjanjian Baru yang kita baca hari ini. Nah, salah satu adalah pola pikir Yahudi. Jadi pelajaran-pelajaran tentang kekristenan itu terpengaruh dari pola pikir Yahudi yang tentang Allah. Jadi agama lain hanya melihat Allah itu jauh di sana, tetapi agama Yahudi tidak. Orang Yahudi tidak. Orang Yahudi melihat selain Allah jauh, dia juga dekat. Makanya di dalam Perjanjian Lama itu sering Yesus menampakkan diri. Kalau kita baca ada Kristofani atau Teofani, atau di dalam kitab Perjanjian Lama itu ada tulis malaikat Tuhan. Kalau Tuhannya huruf besar semua, berarti itu Yesus yang berinkarnasi sebelum dia lahir ini, sebelum dia lahir ke dunia, atau Kristofani atau Teofani. Nah, Saudara, itu menunjukkan bahwa Allah orang Yahudi yang dipercaya, yang diyakini oleh orang Yahudi, Allah yang imanen, Allah yang dekat. Jadi itu yang mempengaruhi pola pikir bangsa Yahudi. Nah, kemudian
Dengan kata lain, Allah memakai pola pemikiran Ibrani ini untuk mempersiapkan pengajaran atau doktrin tentang kekristenan, dan yang akan digunakan untuk melanjutkan tugas estafet yang menjadi agen penyelamatan untuk umat manusia ke segala bangsa. Saya ulangi ya, jadi kenapa Tuhan memakai pola pikir Yahudi? Karena Yahudi ini merupakan satu estafet ya, kalau kita baca di kitab Kejadian itu, terus itu merupakan harus akan lahir seorang Mesias. Jadi pola ini akan terus dia pakai. Ya, dan sampai nanti keselamatan kepada semua bangsa. Karena di kitab Kejadian nanti keturunannya itu akan menyelamatkan semua bangsa. Seandainya kalau pola pikir yang lain yang dipakai akan nggak nyambung. Tapi luar biasa, walaupun sudah dibuang begitu, bangsa sudah dibuang, sudah dijajah dan sebagainya, Tuhan tetap memakai pola pikir ini ya, pola pikir Yahudi ini. Biar apa? Kekristenan ini bisa terjaga. Amanat agungnya itu bisa terus terjaga. Theopreneurship itu bisa terus sambung sampai dengan nanti akhir zaman, Bapak Saudara. Oke ya, itu yang pertama tentang pola pikir Yunani, pola pikir Ibrani. Nah, yang kedua, theopreneurship yang Tuhan pakai di pra kelahiran Yesus adalah pola pikir Yunani. Nah, Bapak Ibu tahu bahwa Yesus itu orang Ibrani. Walaupun dia seorang Ibrani terus lahir ke Nasrani, tapi waktu itu budaya yang berkembang adalah budaya Yunani. Nah, budaya yang paling kelihatan pada saat itu adalah bahasa yang digunakan, bahasa Yunani. Nah, bahasa Yunani pada saat itu adalah bahasa internasional. Wow. Jadi Tuhan menggunakan bahasa, Yesus lahir pada saat itu, bahasa yang berkembang adalah bahasa Yunani. Kenapa? Karena rupanya nanti kita akan bahas lebih lanjut, rupanya bahasa Yunani ini bahasa yang keren. Ada filosofi makna yang paling terdalam, ilmu pengetahuan, filsafat yang bagus itu ada di Yunani. Jadi ketika kita mempelajari teks dengan Yunani, mempelajari Injil dengan Yunani, kita akan mendapatkan kekayaan yang luar biasa. Nah, karena itu Yesus memilih konsep Yunani juga sebelum Yesus lahir. Nah, dalam hal ini Yunani dipakai Allah sebagai theopreneurship atau sarana untuk menggenapi rencananya, yaitu budaya atau bahasa Yunani yang adalah bahasa universal, sehingga penulisan doktrin kekristenan menggunakan bahasa Yunani supaya sangat mudah diberitakan sampai ke ujung dunia. Nah, kenapa pakai bahasa Yunani? Bapak Ibu, saat itu bahasa yang mendunia, kalau sekarang bahasa Inggris ya. Nah, itu Yunani pada saat itu. Seandainya kalau pakai bahasa budaya Yahudi, ya Anda bisa, karena Yahudi itu hanya di Yerusalem saja, dan mereka terhempas kemana-mana, dan mereka itu orang rendah. Pada saat itu mereka dijajah, dibuang dan lain sebagainya, mau dibunuh. Jadi tidak menggunakan bahasa Yahudi, tapi menggunakan bahasa Yunani, karena bahasa Yunani adalah bahasa internasional. Kan keren, luar biasa. Tuhan menggunakan bahasa itu. Nah, rupanya pola pikir Tuhan siapin. Seandainya kalau Tuhan lahir sebelum Yunani, waduh, setelah itu nggak bisa bahasa yang disebarkan, nggak bisa pakai bahasa yang internasional. Nah, bersyukur Yesus lahir menggunakan bahasa Yunani. Tuhan menggunakan itu, Bapak Saudara, karena nanti Injil akan tersebar luas menggunakan bahasa Yunani. Oke, Bapak Saudara. Nah, kemudian Romawi, pola pikir Romawi. Nah, kita tahu sendiri bahwa Romawi dia terkenal dengan hukuman matinya. Hukuman mati itu hukuman salib. Kenapa Tuhan memakai hukuman salib ini? Karena memang sudah dinubuatkan di dalam Perjanjian Lama bahwa nanti iblis ini akan mempermalukannya, dan manusia akan mengalahkan iblis. Nah, itu lewat apa? Lewat Yesus di tiang kayu salib. Nah, seandainya kalau tidak, waktunya bukan di sini sekarang dalam hal Yesus lahir pada zaman Romawi, Yunani, dan Yahudi ini, saya rasa dia tidak akan dihukum salib. Luar biasanya Tuhan menggunakan kekaisaran Romawi ini yang sementara berkuasa adalah Romawi, dan akhirnya Yesus dihukum, disalibkan supaya rencana Allah terjadi, yaitu lewat kematiannya di kayu salib. Kematian Kristus itu menebus seluruh dosa umat manusia. Wow, luar biasa ya. Jadi 3 pola pikir ini Tuhan juga mempersiapkan. Pola pikir Yahudi dengan doktrin tentang Allah, tentang manusia, tentang bagaimana amanat agung ini terus akan berlangsung, itu pola pikir Yahudi. Kemudian pola pikir Yunani, karena bahasa Parsi itu adalah bahasa
internasional, bahasa yang mengandung filosofi yang sangat tinggi. Jadi Tuhan menggunakan bahasa Yunani, dan biar nanti Injil tersebar luaskan waktu di abad ke-1, abad ke-3 tersebar luas itu karena bahasa yang digunakan adalah bahasa Yunani. Dan ketiga adalah Romawi berkuasa pada saat itu. Jadi bukan kebetulan Tuhan pakai kerajaan Romawi. Ada hukum salibnya, ada hukum penyaliban, hukuman mati pada saat itu adalah salib, dan orang salib adalah orang yang terkutuk. Nah, Tuhan pakai pola pikir ini, keren. Jadi Tuhan sudah atur segala sesuatu untuk apa namanya, membuat entrepreneurship ini. Makanya di kitab Filipi tadi ya, di kitab Galatia 4 ayat 4 tadi, bahwa setelah genap waktunya, dia menggunakan pola pikir Yahudi, Yunani, dan Romawi. Nah, bagaimana pola pikir ini? Bagaimana pengaruh pertemuan pola pikir Ibrani, Yunani, kekesaran bagi entrepreneurship. Nah, titik temu ketiga pola pemikiran ini ketika Yesus lahir dan kitab-kitab Injil ini ditulis, yang mana hampir semua penulis kitab PB orang Ibrani, sehingga mudah memahami keyakinan bahwa Allah yang transenden datang ke dunia alami atau imanen. Itu sangat mudah dipahami oleh pemikiran Ibrani, sehingga kedepannya seluruh doktrin kekristenan mengacu kepada pola pikir ini. Itu titik temu ya. Kemudian pola pikir Yunani yang dipakai Allah adalah bahasa yang sangat universal, yang tadi saya bilang tuh nanti untuk penginjilan. Nah, kemudian yang Yunani tadi, Yesus disalibkan. Bapak Saudara, jadi setiap zaman Tuhan punya rencana sendiri-sendiri. Nah, Tuhan memakai pola pikir atau ideologi atau kerajaan satu bangsa. Tuhan pakai di entrepreneurship zaman prakelaran Yesus. Wow, luar biasa ya saudara. Jadi sangat komprehensif, kita sangat melihat bahwa Tuhan memakai banyak hal. Sangat komprehensif sekali. Tuhan memakai ideologi, Tuhan memakai kerajaan, Tuhan memakai orang-orang pilihannya. Kalau kita baca sebelumnya itu, ada juga Tuhan memakai pembuangan. Orang-orang yang dibuang, Tuhan ada di bagian Tuhan menggunakan entrepreneurship pada zaman itu. Nah, di zaman prakelaran Yesus ini pun Tuhan pakai. Saya ambil tiga pola pikir itu. Jadi ilmu pengetahuan juga Tuhan bisa pakai. Ideologi, pemikiran Tuhan bisa pakai. Oke Bapak Saudara, semoga bermanfaat entrepreneurship di zaman prakelaran Yesus ini. Kita bisa tahu bahwa Tuhan memakai tiga pola pikir ini. Oke, Tuhan Yesus memberkati.